Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam hari. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses katabolisme dari lipid. Ya, kita ketahui bahwa fungsi lipid bagi tubuh kita adalah sebagai penyimpan, seperti untuk biasanya untuk menahan supaya tidak terlalu kedinginan, kemudian sebagai bantalan-bantalan organ-organ tubuh tertentu, kemudian bisa juga disimpan sebagai cadangan energi. Kemudian lipid juga di dalam tubuh digunakan untuk mensintesis beberapa karbohidrat kalau memang kita mengkonsumsi kekurangan karbohidrat. Nah, bagaimana sebenarnya lipid itu masuk ke dalam tubuh? Kita sudah tahu bahwa lipid masuk ke dalam tubuh kita melalui pencernaan, dan di dalam proses pencernaan lipid itu akan dipotong-potong menjadi asam lemak dan gliserol, yang selanjutnya asam lemak dan gliserol itu akan diserap oleh usus halus, kemudian diantarkan ke jaringan tubuh. Di dalam proses pencernaan, lipid itu akan terhidrolisis oleh adanya enzim lipase menjadi gliserol ditambah dengan asam lemak. Kali ini kita akan mempelajari tentang proses katabolisme dari lipid, yaitu katabolisme dari gliserol dan asam lemak. Anda sudah tahu bahwa proses katabolisme adalah proses penguraian dari molekul yang besar menjadi molekul yang sederhana ditambah dengan energi. Sehingga proses katabolisme lipid akan diperoleh energi. Ini yang pertama adalah kita akan membahas tentang proses katabolisme gliserol atau yang kita sebut sebagai proses oksidasi daripada gliserol. Gliserol jadi gliserol ini akan masuk ke dalam siklus antara dari siklus glikolisis, di mana gliserol itu sebelumnya akan dibuat dulu menjadi gliserol 3-fosfat. Proses pengubahan gliserol menjadi gliserol 3-fosfat itu diperlukan ATP, sehingga biasanya ditulis sebagai minus ATP. Kemudian gliserol 3-fosfat yang dihasilkan selanjutnya akan masuk ke bagian dari intermediat dari siklus glikolisis, yaitu gliserol D3-fosfat. Kemudian dari gliserol D3-fosfat kemudian akan berubah menjadi pirufat, di mana proses ini melibatkan energi, yaitu menghasilkan 1 NADH dan 2 buah ATP. Selanjutnya, dari pirufat akan berubah menjadi asetil-CoA, di mana ini akan dihasilkan 1 NADH. Selanjutnya, asetil-CoA akan memasuki siklus Krebs. Pada siklus Krebs ini satu asetil-CoA akan menghasilkan 3 NADH, kemudian 1 FADH2 dan 1 buah ATP. Kemudian ini adalah ringkasan energi yang dihasilkan dari gliserol. Jadi kalau gliserol masuk ke glikolisis menjadi ke gliserol berubah menjadi gliserol 3-fosfat, itu dibutuhkan 1 ATP sehingga dituliskan sebagai minus 1 ATP. Kemudian masuk ke dalam siklus glikolisis, gliserol 3-fosfat akan masuk ke berubah menjadi pirufat. Di proses ini akan dihasilkan 1 NADH dan 2 ATP. Kemudian dari pirufat berubah menjadi asetil-CoA, dihasilkan 1 NADH, kemudian 1 asetil-CoA akan masuk ke dalam siklus Krebs, akan dihasilkan 3 NADH, 1 ATP, dan 1 FADH2. Sehingga total energi yang dihasilkan dari 1 buah gliserol adalah 5 buah NADH, 1 buah FADH2, dan 2 buah ATP. Selanjutnya, energi-energi yang dihasilkan ini akan dihubungkan dengan rantai respirasi, sehingga akan ada konversi dari 1 NADH akan sebanding dengan 3 ATP, 1 FADH2 akan sebanding dengan 2 ATP. Sehingga nanti total energi yang dihasilkan dari 1 buah gliserol dari proses katabolisme akan diperoleh 19 ATP. Kemudian bagaimana dengan proses katabolisme asam lemak? Ini adalah asam lemak. Jadi setiap asam lemak sebelum mengalami proses katabolisme akan mengalami proses pengaktifan. Jadi satu asam lemak akan diaktifkan. Proses pengaktifan hanya terjadi satu kali untuk satu asam lemak. Pada proses pengaktifan ini diperlukan ATP yang akan diubah menjadi AMP. Jadi kalau ATP singkatannya adalah adenosin trifosfat, tri itu artinya 3, berubah menjadi AMP, adenosin monofosfat. Kalau mono artinya 1. 3 berubah menjadi 1 berarti terjadi kebutuhan 2. 3 menjadi 1 berarti kan dikurangi 2. Ini adalah proses oksidasi asam lemak, di mana proses oksidasi asam lemak akan dihasilkan 1 FADH2 dan 1 NADH.
Ini artinya itu satu asam lemak atau satu asil CoA, asam lemak yang sudah aktif, akan satu putaran itu akan menghasilkan satu hasil CoA. Selanjutnya nanti tergantung dari panjangnya asam lemak, berapa atom C-nya. Nah, ini adalah siklusnya. Jadi kalau dua buah asam lemaknya C-nya 12, maka akan menghasilkan hasil CoA sebanyak 6. Di mana potongannya berapa kali? Potongannya adalah 5 kali. Nah, ini adalah hasilnya. Ini ringkasan energi yang dihasilkan dari asam lemak. Jadi pada saat pengaktifan itu diperlukan dua buah ATP. Kenapa dua ATP? Karena diperlukan ATP yang akan berubah menjadi AMP. ATP adalah adenosin trifosfat, 3 fosfatnya berubah menjadi AMP, adenosin monofosfat. Fosfatnya hanya satu. Jadi kehilangan dua buah atom fosfat sehingga akan sebanding dengan minus 2 ATP. Kemudian dari reaksi beta oksidasi atau pemotongan dari asil CoA, maka satu asil CoA itu akan berubah menjadi satu asil CoA ditambah dengan asil CoA sisa. Setiap kali pemotongan itu dihasilkan satu NADH dan satu FADH2. Selanjutnya, asil CoA yang dihasilkan akan masuk ke dalam siklus TCA. Untuk satu buah asil CoA masuk TCA akan diperoleh 3 NADH, 1 ATP, dan 1 FADH2. Selanjutnya nanti dari NADH, FADH2 akan masuk ke dalam rantai respirasi seperti yang tadi, jadi akan sebanding NADH akan sebanding dengan 3 ATP dan FADH2 akan sebanding dengan 2 ATP. Oke, terima kasih adik. Semoga bisa memahami sedikit cerita atau sedikit penjelasan tentang proses katabolisme dari lipid gliserol dan asam lemak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.